يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa di majelis yang mulia ini, tepatnya Jumat pekan yang kedua ba'da maghrib, kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat bagus sekali untuk kita kaji, karena di dalamnya dijelaskan tentang prinsip-prinsip dasar Islam, baik berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, dan perkara-perkara agama lainnya. Terakhir telah kita jelaskan hadis yang kelima, yaitu larangan melakukan perkara baru dalam agama, perintah meninggalkan bid'ah dalam agama, dan telah kita paparkan faidah-faidah ilmiah dari hadis yang kelima, yang mana di dalam hadis yang kelima ini ada dua redaksi. Yang pertama, Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi siapa saja yang mengada-ngada dalam urusan agama, membuat ibadah baru, membuat amalan baru, di mana beliau mengatakan man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama yang bukan termasuk bagian dari kami, bukan urusan dari kami, itu bukan dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, fahuwa raddun, maka tertolak. 6. Dan yang kedua juga ancaman bagi yang melakukannya, yang mengamalkannya. Apa kata Nabi SAW? Man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan yang bukan dari kami. Berarti dua hadis ini menjelaskan ancaman bagi yang mengada-ngada dan bagi yang mengamalkannya.
Karena ada sebagian orang yang melakukan kebid'ahan, dia mengatakan saya cuma mengamalkan kok, bukan yang membuat. Ya, maka sama saja, baik yang membuat maupun yang mengamalkan sama saja itu tertolak. Berikutnya hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini akan menjelaskan kepada kita tentang perintah menjauhi perkara-perkara syubhat. Syubhat artinya samar, yakni perintah menjauhi perkara-perkara yang belum jelas hukumnya, perkara-perkara yang mungkin diperselisihkan oleh para ulama. Dari satu sisi ada dalil yang membolehkan, tetapi dari sisi yang lain ada dalil yang mengharamkan, maka sebaiknya kita tinggalkan. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdullah. Abu Abdullah ini disebut namanya kunyah. Dan para sahabat rata-rata memiliki kunyah. Memang inilah yang disunahkan oleh Nabi SAW agar kita memiliki kunyah. Rasul kita Muhammad SAW memiliki kunyah. Siapa namanya? Abul Qasim. Iya. Abu Bakar kunyah. Ali bin Abi Thalib juga memiliki kunyah Abul Hasan. Umar siapa kunyahnya? Abul Hafs. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setiap kali menyebutkan hadis, beliau menyebutkan kunyahnya, tujuannya agar kita mengenal sahabat tersebut. Sahabat ini bernama Nu'man bin Bashir, sahabat yang masyhur, yang dia yakni Nu'man dan bapaknya Bashir, kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Makanya kita mendoakannya dengan kalimat radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, karena anak dan bapaknya adalah sahabat. Seperti siapa lagi jamaah yang anak sama bapaknya sahabat? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah anaknya, Umar bapaknya. Abdullah bin Abbas, anak dan bapaknya adalah sahabat. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhu, karena bapaknya ya bukan sahabat. Nah, Nu'man bin Bashir adalah sahabat yang mulia, yang mana ia pada saat pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dia diangkat sebagai gubernur Kufah. Nu'man dialah sahabat yang membawa baju Utsman bin Affan yang berlumuran darah, yang telah dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Nu'man membawa bajunya Utsman ke Syam untuk diberikan kepada Muawiyah. Dan Bashir, ayahnya, ini meninggal di medan perang, yaitu ketika pasukan kaum muslimin melawan nabi palsu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu pada perang Yamamah, ya, itu di mana pasukan kaum muslimin bertempur dengan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan Bashir gugur di medan pertempuran tersebut. Mengingat sahabat Nu'man bin Bashir, jamaah sekalian, ada kisah yang sangat masyhur
yang mana Nu'man merupakan anak yang sangat disayangi oleh bapaknya Bashir. Jadi Bashir ini memiliki beberapa anak, tapi anak yang paling dia cintai adalah Nu'man, karena kesolehannya, karena semangatnya dalam menuntut ilmu, sampai akhirnya Bashir sebagai ayahnya memberikan hadiah hanya kepada Nu'man saja. Dan diketahui oleh ibunya nggak setuju. Ibunya mengatakan, saya baru setuju engkau berikan hadiah kepada Nu'man saja kalau Rasulullah mengizinkan. Maka Bashir pun mendatangi Rasulullah SAW mempertanyakan hal tersebut, tentang mengkhususkan memberikan hadiah kepada siapa? Nu'man saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Iya. Makanya hadiah, hibah dengan warisan berbeda pembagiannya. Kalau pembagian warisan itu atas dasar ketentuannya mengikuti syariat. Makanya pembagiannya itu beda-beda. Ada yang dapat 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Tapi kalau hibah, kita sebagai orang tua punya anak 3, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh tidak berlaku adil. Jadi harus sama rata. Sebagaimana di sini dikatakan ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Iya, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Dan Nu'man bin Bashir ini termasuk sigor sahabat. Ya, karena sahabat itu ada 2 golongan. Ada kibar sahabat, ada sigor sahabat. Kibar sahabat yaitu sahabat yang sudah usia dewasa. Adapun sigor sahabat yaitu anak-anak yang masih kecil, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, di antara juga Nu'man. Dan ketika Rasulullah wafat, Nu'man masih sangat kecil, yaitu berusia 8 tahun. Tapi subhanallah, dia sudah giat, rajin untuk menuntut ilmu. Berarti usia 8 tahun seumuran semana jemaah. Nah, seumuran ini anak saya aja 9 tahun. Ya. Berarti usia-usia yang masih kecil, ya ini tidak menjadi penghalang untuk hadir di majelis ilmu. Enggak paham, ya memang awalnya enggak paham, tapi terus dibiasakan. Ya, makanya dia mengatakan di sini dengan kalimat sami itu. Ya, Nu'man mengatakan sami itu Rasulullah. Berarti Nu'man ya betul-betul dia semangat sekali dalam menuntut ilmu walaupun dia masih kecil. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, bukannya orang yang menyampaikan hadis itu harus memenuhi syarat Muslim, balik, akil. Nah, Nu'man di sini usianya berapa tahun? 8 tahun. Kira-kira udah balik atau belum ini? Belum. Kok dia sudah bisa menyampaikan hadis? Kok diterima hadisnya? Maka perlu kita bedakan jamaah sekalian antara tahammul wal ada, antara mendengarkan hadis dengan menyampaikan hadis. Iya, mendengarkan hadis itu nggak harus terpenuhi 3 syarat ini. Ya, tidak harus terpenuhi Muslim, balik. Kalau menyampaikan, naam, harus Muslim dan balik. Nah, Nu'man dia ketika mendengar hadis ini dalam keadaan dia belum balik, ini nggak apa-apa. Tapi ketika dia menyampaikan hadis ini
dia sudah mencapai usia balik. Karena bukan menjadi penghalang untuk mendengarkan hadis walaupun dia dalam keadaan kafir. Abu Sufyan, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia menceritakan kepada Raja Hirokla tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu dia masih dalam keadaan kafir. Ya, tapi itu dinukil kepada kita, ya, karena yang beliau sampaikan itu setelah masuk Islam. Nah, jamaah sekalian, di sini Nu'man mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dapati sahabat di dalam menyampaikan hadis dengan mengatakan sami'tu. Apa artinya sami'tu? Aku mendengar. Iya. Karena kan ungkapan sahabat di dalam menyampaikan hadis itu beda-beda. Terkadang dengan kalimat sami'tu, ada juga dengan kalimat akhbarona, telah menghabarkan kepada kami, atau juga amba'ana, atau langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ungkapan-ungkapan ini menunjukkan perbedaan derajat hadis tersebut, jamaah sekalian. Kalau sahabat mengatakan akhbarona, telah mengabarkan kepada kami, berarti mungkin Nabi menyampaikan di satu majlis. Kalau sahabat mengatakan langsung qala Rasulullah bersabda, ini bisa jadi sahabat tersebut dia tidak langsung mendengar dari Nabi, tapi mendengar dari sahabat yang lainnya. Sahabat yang lainnya itu mendengar dari Nabi. Tetapi kalau sahabat bilang sami'tu, maka ini menunjukkan sahabat tersebut mendengar secara langsung dan tidak mengatakan sami'na, berarti Nabi menyampaikan langsung kepadanya. Ini termasuk penyampaian hadis yang paling kuat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, wa wadu'an Nu'man usbu'ahu ala udhunai, di mana Nu'man meletakkan jarinya, itu ujung telunjuknya ke telinganya. Sami'tu Rasulullah, artinya Nu'man itu betul-betul mendengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini juga menunjukkan kepada kita di mana para sahabat sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis, dan bagaimana mereka meyakinkan kepada orang lain bahwa apa yang disampaikannya itu betul-betul sahih. Subhanallah. Ya. Makanya beliau ungkapkan dengan kalimat, aku betul-betul mendengar Rasul bersabda. Begitu hati-hatinya para sahabat. Maka ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua jamaah sekalian. Jangan kita menganggap remeh dalam masalah hadis. Sampaikan dan amalkan ketika kita sudah tahu tentang derajat hadis tersebut. Kalau kita belum tahu derajat hadisnya, atau bahkan kita tahu kalau hadis itu adalah hadis yang lemah, maka tidak boleh kita amalkan. Tidak boleh kita sampaikan, kecuali untuk ngasih tahu. Karena di antara dosa besar, yaitu dia menyampaikan Rasulullah bersabda, ternyata Nabi tidak menyampaikan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya di mana? Neraka. Iya. Ini prinsip kita dalam beragama. Harus membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Kalau kita sudah ketahui ada hadis derajatnya adalah hadis lemah, gak boleh kita amalkan. Iya, tidak boleh kita sampaikan. Jangan ini mah dia mengatakan,
doib juga hadis. Loh gimana mungkin doib itu dikatakan hadis? Banyak hadis-hadis doib jamaah sekalian yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Dan bukan saya yang menyatakan doib, tapi para ulama ahli hadis. Silakan baca kitab-kitab hadis. Di antaranya adalah misalnya An-Nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Di mana-mana kita dapati hadis ini. Ini bukan hadis jamaah sekalian. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Emang di Cina ada apaan? Kalau kita ingin belajar agama, ngapain ke sono? Cina, pemahaman agamanya apa jamaah? Komunis. Ngapain kita belajar agama ke sono? Dan memang ini bukan hadis ya mas sekalian. Kalau mau belajar ke sumbernya, Mekah, Madinah, Mesir, Yaman. Nah, atau juga hadis yang sering beredar, hubbul watan minal iman, cinta negeri bagian dari iman. Ini juga hadis yang lemah. Atau juga hadis utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, ya tuntutlah ilmu dari masa ayunan sampai ke liang lahat. Ya, atau juga hadis al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di telapak kakinya ibu. Man qallada aliman laqiyallahu salima, barang siapa yang taklid kepada orang yang berilmu, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Ini semua dhaif, bahkan ada yang maudhu jamaah sekalian. Bukan saya yang bilang. Ya. Kalau itu adalah hadis-hadis lemah, ya jangan diamalkan. Pernah nggak kita mengecek hadis-hadis tersebut? Belum pernah. Apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan, banyak hadis-hadis lemah. Seperti Ramadan terbagi 3, ya. Kemudian juga naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Pernah nggak kita ngecek jamaah sekalian? Nah, apa kata Rasulullah SAW? Sekarang kita masuk ke inti dari hadis yang kita bahas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram juga jelas. Dan di antara kedua-duanya itu ada perkara yang belum jelas hukumnya, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Jadi Nabi menyebutkan di dalam hadis ini ada 3 hukum. Yang pertama, ada yang sudah jelas keharamannya. Yang kedua, ada yang sudah jelas kehalalannya. Dan yang ketiga, ada yang belum jelas apakah halal, apakah haram. Perkara-perkara yang sudah jelas kehalalannya ya banyak, seperti asal semua makanan, tempe, tahu, nasi, roti, hukumnya apa jemaah? Halal. Jelas gak jemaah sekalian? Jelas. Iya. Dan yang kedua, yang sudah jelas keharamannya. Bangkai haram, khamar haram, berzina haram, mencuri haram. Berarti ini kan sudah jelas keharamannya.
Maka apabila sesuatu sudah jelas kehalalannya atau keharamannya, kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyatakan hukumnya haram, maka dia dituntut untuk mendatangkan hujjah, mendatangkan dalil. Gak boleh. Kamu kenapa gak mau makan lele? Haram. Ya, ada dalilnya enggak? Pokoknya haram. Enggak bisa seperti itu jamaah sekalian. Kenapa antum enggak mau makan roti? Halal, roti apa haram bagi saya? Mana antum bukti yang mengatakan kalau itu adalah haram? Nah, ini dituntut untuk mendatangkan dalil. Karena ingat jamaah sekalian, menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan ini termasuk dosa besar. Beda urusannya kalau kita nggak suka. Beda urusannya kalau kita memang nggak hobi. Ya sudah, katakan saja saya nggak suka makanan itu. Jangan mengatakan itu haram bagi saya dan bagi keluarga saya. Karena ini termasuk berkata tentang agama tanpa didasari dengan ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah kalian mengatakan dengan lisan kalian dengan penuh kedustaan, ini halal, ini haram, tanpa adanya hujah yang jelas. Bedain antara kita nggak suka dengan sesuatu dengan berbeda dengan kita mengharamkan. Kalau nggak suka boleh, itu hak-hak kita. Mungkin dia alergi lah, atau mungkin menderita penyakit, ya, sehingga dia tidak boleh memakan makanan tersebut. Tapi kalau dia mengatakan ini haram bagiku, ini harus mendatangkan apa? Dalil. Makanya Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mengharamkan apa? Mengharamkan madu. Turunlah surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabi, lima tuharimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu dari Allah Subhanahu wa taala? Karena saat itu Rasulullah terbawa istilahnya mungkin emosi gitu kan, karena ketika beliau ke rumah istrinya, ya Maria Kibtiyah, selalu dikasih madu, ya. Kalau pulang ke rumah Aisyah dan pulang ke rumah Hafsah, selalu tercium bau madu. Sehingga kedua istrinya ini cemburu. Biasalah dalam rumah tangga, cekcok, ya, itu biasa. Makanya Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk mengatakan bahwasanya dia nggak senang dengan bau madu. Terbawa Nabi SAW, dan Nabi pun mengharamkan madu. Mulai saat ini aku tidak akan makan madu lagi, haram bagiku. Maka turunlah ayat ini. Iya. Nah, demikian pula kita sebagai umatnya tidak boleh sembarangan untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara keduanya itu, antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang masih syubhat, yaitu perkara-perkara yang tidak diketahui apakah halal ataukah haram. Maka tatkala kita meragukan hukum tersebut, ya,
disebabkan karena mungkin terjadi perselisihan para ulama tentang hukum itu, maka hendaknya kita tinggalkan. Lebih selamat kita tinggalkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang takut dari perkara-perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Tapi barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Seperti seorang pengembala kambing yang dia mengembala di tanah larangan. Sudah ada batas patok tanah, tetapi dia mengembalanya di pinggiran tanah larangan tersebut. Ya, maka yushiku ayyarta'a fihi, bisa jadi kambing gembalanya itu masuk ke tanah larangan. Kita mungkin tahu itu patok, tapi kalau kambing tahu nggak? Nggak tahu. Nah ini karena dasar nggak tahu, akhirnya kambing tersebut ya masuk ke tanah larangan. Nah demikian pula dalam urusan agama. Di sana ada perkara-perkara yang belum jelas hukumnya. Seperti ya di antara gambaran syubhat nih ya, contoh-contoh perkara-perkara yang syubhat. Dan tentunya mungkin perkara syubhat ini sifatnya relatif. Maksudnya apa? Bagi orang yang tidak mengetahui dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, mungkin dia bisa memberikan kesimpulan itu adalah haram. Tapi kadang orang yang sudah tahu hukumnya, sudah tahu dalil-dalilnya, sehingga dia mengambil hal yang halal. Contoh misalnya mengkonsumsi katak, kodok. Boleh atau tidak jamaah sekalian? Sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau nggak salah mazhab Malikiyah boleh. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menjelaskan tentang haramnya kodok. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang makanan yang haram tidak disebutkan tentang kodok. Demikian pula hadis-hadis tidak ada. Makanya mereka memberikan kesimpulan makan kodok itu boleh. Tapi ada ulama yang mengharamkan, yaitu dalam kisah di mana ada seorang tabib datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bertanya tentang masalah kodok yang dia ingin jadikan sebagai obat. Tapi Nabi SAW melarangnya. Jadi Nabi melarang katak dijadikan sebagai obat. Nah ini kan para ulama berselisih pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Maka ini termasuk perkara apa namanya? Syubhat. Baiknya kita tinggalkan. Begitu. Iya. Atau juga misalnya hewan biawak. Gimana jemaah sekalian? Biawak halal atau haram? Hah? Nah ini terjadi perselisihan juga di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, dia mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh karena dia termasuk buas. Makannya pun makanan bangkai dan yang lainnya. Yang mengatakan boleh karena tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa biawak itu haram. Ya, maka ini termasuk perkara syubhat, lebih baik kita tinggalkan. Atau juga berkaitan dengan pekerjaan. Seorang bekerja di suatu perusahaan atau di sebuah toko, yang mana di toko tersebut menjual barang-barang haram, menjual khamar, ya,
atau juga dia bekerja di suatu hotel, ternyata hotelnya itu ada barnya, ada diskotiknya. Nah ini kan penghasilannya jadi subhat. Dari satu sisi halal, yang mana tidak semuanya orang yang nginap di hotel itu berbuat maksiat. Nah, tapi dari satu sisi kadang ada orang yang nginap di hotel, bukan suami istri, dia ke hotel tapi ke bar, berzina, minum-minuman. Nah berarti gajinya itu campuran antara yang halal dan yang haram. Maka sebagai seorang muslim lebih baik apa? Tinggalkan. Nah itu termasuk hal-hal yang subhat. Contoh, seseorang yang berburu hewan, dia berburu kijang atau kelinci, kena ketembak, jatuh ke air. Nah ini termasuk perkara subhat ini, karena kematian hewan buruan tersebut ada dua kemungkinan. Kemungkinan mati karena kena tembakan, kemungkinan yang kedua mati karena apa? Tenggelam. Kalau dia mati karena tembakan, halal. Kalau dia mati karena tenggelam, maka hukumnya haram. Maka lebih baik kita tinggalkan. Orang yang bekerja menjadi satpam, yang mana dia melindungi tempat-tempat perzinahan, maka itu termasuk hal yang subhat, lebih baik dia tinggalkan. Ini dalam rangka untuk menjaga agamanya, iya, untuk ya menjaga kehormatannya. Makanya Rasulullah mengatakan di sini, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdih." Barang siapa yang takut dari perkara subhat, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Iya, itu asal dari kata subhat, jamaah sekalian. Namun kata-kata subhat ini berkembang, iya, berkembang ke dalam perkara-perkara lainnya. Seperti misalnya kadang kita mendengar ada istilah Ustadz Subhat. Ini Ustadz Subhat nih. Kenapa emang? Yang disampaikannya subhat-subhat terus. Nah ini beda permasalahan yang sedang kita bahas. Kalau subhat yang dimaksud di situ adalah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya, mencampur adukan antara hak dan yang batil. Kadang ada seorang dai yang sudah jelas-jelas haram, tetapi ya dia sampaikan boleh, bahkan menyampaikan dalilnya ada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sebagai contoh misalnya, sudah jelas yang namanya pacaran itu haram, tapi dia mengatakan boleh, yang penting pacaran tapi pacarannya Islami. Ya kan? Ya, mana dalilnya yang membolehkan pacaran Islami? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan laki-laki perempuan, ya, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar sekalian saling mengenal. Tapi dia terjemahkan lita'arafu adalah untuk saling apa? Ta'aruf. Ya, jadi pacaran Islami disebut sebagai bentuk ta'aruf. Nah, jamaah sekalian, jadi ini ustadz-ustadz yang seperti ini hendaknya kita tinggalkan. Makanya pegang prinsip kita dalam belajar. Hendaknya kita harus memilah dan memilih dalam mengambil ilmu. Tidak benar ada statement yang mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Ini prinsip yang tidak benar dalam mencari ilmu, jamaah sekalian. Ambil baiknya, buang buruknya. Iya, siapapun yang ngisi hadir di situ. Kalau dia menyampaikan yang hak, ya kita ambil.
Kalau dia menyampaikan yang tidak benar, ya kita tinggalkan. Begitu jamaah sekalian. Jelas, ini kaidah yang tidak benar. Benar dari sisi yang lain. Untuk menerima kebenaran, kita ambil dari siapa saja. Hatta yang menyampaikan itu adalah orang kafir, kita terima kebenaran itu. Tetapi kalau dalam mencari kebenaran, nggak boleh. Kenapa? Permasalahannya emang kita tahu membedakan ini benar, ini salah. Siapa kita? Kadang kita sendiri nggak bisa baca kitab. Boro-boro kitab gundul, kitab gondrong aja masih belatat-betot. Yang izhar dibaca idgham, yang idgham dibaca izhar, yang ikhfa dibaca izhar. Sudah berani mengatakan, udah ambil baiknya buang buruknya. Khawatir yang disampaikan itu adalah apa? Subhat. Makanya Imam Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama tersebut. Prinsip ini sama saja ya untuk mengaburkan antara yang hak dan yang batil. Prinsip ini berusaha untuk menghilangkan antara perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Nah, jadi hendaknya kita belajar kepada dai, ustadz, kiai yang lurus akidahnya dan juga manhajnya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Nah, yang pertama, hendaklah seorang meninggalkan perkara-perkara subhat agar agamanya, kehormatannya itu selamat. Nah, kemudian yang kedua, dari hadis ini dapat kita ambil faedah bagusnya cara pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memberikan contoh untuk mudah dipahami. Iya. Dan itulah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi beliau juga berusaha bagaimana caranya agar orang yang disampaikan itu paham. Nah, demikian pula kita di dalam menyampaikan ilmu bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi berusaha bagaimana agar orang yang kita sampaikan itu betul-betul paham apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara-perkara yang haram sebagai pagar. Ya, apa kata Nabi di sini? Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya ya, setiap raja itu memiliki tanah larangan, undang-undang. Ketahuilah bahwasanya larangan-larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Maka dari sini dapat kita ambil faedah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara-perkara yang haram itu sebagai pagar, tanah larangan yang tidak boleh diterjang. Itulah aturan-aturan syariat. Ya, segala sesuatu yang jelas dilarang maka tidak boleh kita melakukannya.
melakukannya berarti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu poin yang sangat penting jamaah sekalian, hendaknya tatkala kita meninggalkan perbuatan yang haram harus betul-betul diiringi dengan niat dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang yang meninggalkan perkara yang haram itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, memang dia nggak suka dengan perbuatan tersebut. Misalnya, ya, kenapa antum sekarang udah nggak ngerokok lagi? Waduh, kalau saya ngerokok, paru-paru saya kambuh. Kalau saya ngerokok, saya ambekan, bengek, istilah seperti itu. Dia meninggalkan itu nggak dapat pahala. Tapi kalau dia meninggalkan lillahi ta'ala, dia tahu madorotnya, ya, dia tahu itu termasuk tindakan mubazir, menghambur-hamburkan harta, insya Allah ketika ditinggalkan dia dapat apa? Pahala. Nah, kita lanjutkan nanti faedah-faedah lainnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan menggali faedah dari hadis yang ke-6 berkaitan dengan perintah meninggalkan perkara-perkara syubhat. Di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, ya, bahwa hadis ini sebagai dalil dari sebuah kaidah yang sangat masyhur. Kaidah itu berbunyi sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah atau sadduz zara'i, membendung jalan yang menuju hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sekali lagi, hadis ini merupakan dalil dari kaidah yang berbunyi sadduz zari'ah, membendung jalan menuju hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang menghantarkan kepada perkara yang haram, maka itu juga haram dalam timbangan agama. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah sama seperti hukum yang dimaksud. Iya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengharamkan suatu perbuatan, tapi juga Allah mengharamkan wasilah-wasilah yang menjurus kepada perbuatan tersebut. Seperti contoh misalnya zina, haram, jelas. Allah katakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Maka semua jalan yang menjurus kepada perzinahan diharamkan juga. Berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram di satu ruangan, di dalam mobil, ya, chattingan dengan lawan jenis tanpa ada kebutuhan, tanpa ada hal yang penting, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, itu semua haram. Pacaran haram karena menjurus kepada apa? Perzinahan.
Begitulah jamaah sekalian. Jadi ya, syariat Islam bukan hanya mengharamkan hal-hal yang haram, tetapi juga melarang jalan yang menuju kepada perbuatan tersebut. Jadi kaidah tadi disebut namanya apa? Sadduz zari'ah. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan dalil tentang kaidah ini, ya ada 99 dalil. Nah, makanya Allah sebutkan dalam ayat zina itu bukan hanya bukan hanya melakukan zina, tapi kita juga dilarang mendekati perzinahan. Berkaitan dengan hadis ini, ada sebagian yang bertanya, apakah termasuk perkara syubhat? Hukum seorang yang bekerja di bank ribawi, kemudian dia mengundang kita untuk makan, kita ditraktir, boleh nggak jamaah sekalian? Iya, kita punya teman, kerabat, jelas dia kerja di bank konvensional, dan kita tahu kerja di bank konvensional hukumnya apa? Haram. Ya, karena memiliki ikatan yang sangat erat dengan riba. Pertanyaannya, bolehkah kita ngundang saudara, teman, dia pegawai bank ribawi di acara walimah misalnya, atau kita sendiri diundang makan, atau barang kita dibeli olehnya? Boleh atau tidak jamaah sekalian? Boleh atau tidak jamaah? Ini termasuk perkara syubhat bukan? Nah, makanya sesuatu itu dikatakan perkara syubhat, sifatnya itu relatif. Kalau dia mungkin nggak tahu, maka lebih baik dia tinggalkan. Tapi ternyata setelah kita membaca penjelasan para ulama bahwa hal itu boleh, tidak mengapa. Nah, berdasarkan banyak hujjah dan dalil, ya, di antaranya adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau pernah ditanya tentang seorang yang memiliki tetangga yang memakan riba secara terang-terangan. Jadi tetangganya itu punya bisnis rentenir terang-terangan dan tidak merasa bersalah dengan pekerjaannya itu. Dan fakta di zaman sekarang banyak yang punya bisnis seperti ini jemaah. Rentenir, dia punya uang banyak di tabungan, daripada mengendap ya udah dia pinjemin, tetapi menggantinya harus lebih besar. Minjem 1 juta, balikinya 1.100.000. Kalau tempo sekian. Ini bisnis seperti ini halal atau haram jemaah? Haram. Disebut namanya lintah darat, rentenir. Nah, kalau begini boleh nggak jemaah? Kita punya uang 10 juta. Ada orang datang, Pak, kan pinjam uang, antum gak mau ambil untung nih. Nah sekarang aneh mau kredit sama antum. Jadi uang 10 jutanya itu dibeliin motor, kemudian motornya dijual kepada orang yang membutuhkan secara kredit. Ya, dia beli 10 juta tapi dia kredit 15 juta dibayar 1 tahun. Boleh atau tidak? Kalau begini boleh. Nah intinya dia bertanya kepada sahabat itu Mas'ud, yang mana tetangganya itu mengundangnya untuk makan. Apa kata sahabat itu Mas'ud? Penuhilah undangannya. Kenikmatan makanan adalah untuk kalian, tetapi dosanya dia yang tanggung. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dia membuat satu kaidah, kullu ma haruma likasbihi faharamun likasibihi faqat.
sesuatu yang haram karena usahanya, maka yang haram itu bagi pelakunya saja. Adapun yang lain itu tidak haram. Hal ini juga berkaitan dengan banyak pertanyaan tentang seorang anak dinafkahi dari kedua orang tuanya yang kerja di bank ribawi misalnya. Maka jawabnya tidak mengapa. Iya, dan juga berdalil dengan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu, ya, bahwasanya orang Yahudi mereka tidak memperhatikan dalam melakukan transaksi. Mereka tidak memperhatikan halal haram. Wow, mereka bukan Islam. Tetapi Rasulullah SAW memakan berupa makanan orang-orang Yahudi dan melakukan transaksi dengan mereka. Padahal mereka ya jelas-jelas kadang melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan tentang perbuatan mereka, sama'una lil kadzib akaluna lisuhti. Jadi mereka memakan makanan yang haram. Demikian pula Nabi diundang makan oleh wanita Yahudi dan Nabi memenuhi undangan tersebut. Dan juga Nabi menggadaikan baju besi, ya, maka itu menunjukkan kepada kita bermuamalah kepada orang yang bekerja di bank ribawi itu diperbolehkan. Nah, barangkali itu saja jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Ada kelanjutan hadis ini tentang masalah hati ya, tapi waktu kita nggak cukup. Mungkin insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang hati yang selamat. Nah, menggunakan kendaraan bermotor yang berasap seperti kendaraan RX King, apakah termasuk menzalimi orang lain? Naam, jelas. Iya, tanya kepada diri kita masing-masing, terganggu nggak jamaah sekalian dengan asapnya yang banyak begitu? Terganggu. Hati-hati, itu menzalimi orang jamaah. Ganti motor yang tidak banyak mengeluarkan asap, udah gitu suara juga sama itu, knalpot yang bising itu. Hati-hati jamaah sekalian, ini orang hidupnya nggak berkah, ini orang hidupnya nggak bakal bahagia. Kenapa? Karena banyak disumpahin orang. Betul nggak jamaah? Iya, kita lagi tidur enak-enak, tiba-tiba ada suara motor tot. Motor suaranya itu bising banget. Pasti kadang lisan ini nyumpahin. Ya walaupun tuh nggak boleh, tapi kadang ya begitu ya sekalian. Disumpahin pet mati ya kan. Nah itu namanya sumpah serapah. Jadi nggak boleh menzalimi orang. Akhlak seorang muslim kaful adza, tidak mengganggu orang lain. Nah, jadi sekali lagi, kendaraan yang berupa ranking hendaknya dijual atau dibakar jemaah. Ya, ganti. Iya. 6. Dalam satu riwayat bahwasanya Nabi pernah menemukan kurma di atas tikarnya, namun Nabi ragu untuk memakannya karena dikhawatirkan itu kurma sedekah. Mohon penjelasannya. Iya, sahih. Di mana Rasulullah SAW sangat berhati-hati, khawatir kurma tersebut adalah sedekah. Kenapa? Karena di antara kekhususan Nabi nggak boleh menerima. Cukup pertanyaannya ya, Nabi tidak boleh menerima sedekah. Ya, karena kehati-hatian ini Nabi tidak memakan kurma tersebut. 6. Karena semua ahlul bait, ya, anak keturunan Nabi tidak boleh memakan sedekah. Kalau hadiah itu boleh.
Makanya Salman Al-Farisi ketika ingin memastikan kalau Rasulullah adalah Nabi, diberikan senampan kurma sebagai sedekah, tapi Nabi tidak memakannya. Bila kita menghadiri jamuan pesta, di situ terdapat ayam, daging, gimana Tat? Kita harus memakannya atau tidak karena kita tidak tahu bagaimana dan siapa yang menyembelih binatang tersebut? Boleh. Kita hukumi secara hukum asal, negeri kita adalah negeri Muslim, mayoritas Islam, maka ya tidak mengapa kita memakannya. Ini bukan termasuk hal yang sifatnya subhat. Jadi boleh kita memakannya. Nah, dan kita membaca bismillah. Tadi tentang katak, bagaimana dengan keong dan kepiting? Halal. Boleh. Ya, karena tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang diharamkannya kepiting, keong. Rugi kalau enggak makan kepiting. Ya, karena makanan paling enak kepiting ya kan, lobster, keong. Di pinggir-pinggir jalan banyak orang jual apa itu? Tutut. Tutut itu apa jemaah? Ya keong. Bekicot halal. Kan dia hidup di dua alam. Dua alam apa? Alam gaib. Enggak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang haramnya memakan hewan yang hidup di dua alam, di darat maupun di laut. Jadi halal. Nah, ya, tadi dikatakan ambil yang baik dan buang yang buruk itu termasuk tidak benar. Ya, bagaimana dengan perkataan jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan? Apakah itu juga termasuk tidak benar? Kalau ini mah benar. Makanya ambil baiknya, buang buruknya. Dari satu sisi benar, dari sisi yang lain itu tidak benar. Dari satu sisi benar di dalam menerima kebenaran. Siapapun yang menyampaikan kebenaran kita terima. Mau orang kafir juga kita terima. Telur kita makan walaupun keluarnya dari mana? Dari kotoran ya kan, tempat kotoran. Begitu. Tapi kalau dalam mencari kebenaran, menuntut ilmu, nggak bisa. Harus pilih-pilih jamaah sekalian. Ini bukan mengajarkan untuk taklid, tidak, tapi ilmu itu bagian dari agama kita. Dan juga bikin orang bingung. Misalnya pada subuh dia kajian, mengikuti pengisi ustadznya adalah ahlu sunnah yang mengatakan bahwasanya nikah mutah haram. Jam 10 dia hadir kajian lagi yang ustadznya Syiah. Di antara sunnah Nabi adalah nikah mutah. Bingung gak jamaah sekalian? Bingung. Iya. Nah, ini saya ini aja apa namanya? Singkat-singkat jawabnya. Membuat polisi tidur. Karena depan rumah motor ngebut-ngebut banyak anak-anak. Hukum asal nggak boleh jemaah. Hukum asal buat polisi tidur menzolimi orang. Banyak orang mati karena apa? Ada polisi tidur. Ya, kudu dibangunin polisinya itu. Kalau memang pada ngebut, maka langkah awal adalah kita buat tulisan, buat aturan. Dan ada undang-undangnya kan buat polisi tidur itu jemaah. Dan kalau memang harus terpaksa buat polisi tidur, jangan ini sampai 1 jengkal. Sehingga motor kita pada rusak ya kan, pada bocor. Bikin strip aja gitu kan, berapa senti, ya agar tidak menzalimi orang. Banyak kecelakaan, orang meninggal, kecelakaan tunggal karena gara-gara apa? Polisi tidur. Iya, jadi hukum asal itu nggak boleh. Pesta di tengah jalan nggak boleh. Tadi saya jamaah sekalian muter-muter dari Ketapang, biasanya lewat mana itu, lewat Kopti. Nah itu di belakang rumah ada pesta, di Blok Lontar ada pesta. Jadi kan menyusahkan orang jamaah sekalian, nggak boleh. Ya nggak boleh seperti itu. Kadang orang pulang kerja pengen buru-buru sampai di rumah, padahal rumahnya tinggal 100 meter, ternyata ada acara hajatan. Gimana dia harus parkir jamaah sekalian? Ini termasuk berbuat zalim.
Jangan hanya kita mementingkan urusan pribadi, tapi lihat urusan yang lain. Iya, lebih baik sederhana atau dia sewa gedung, ya. Pokoknya kalau udah Sabtu Minggu jangan lewat-lewat Ketapang deh. 6. Riwah. Saya sering mendengar seorang imam sholat di musola dekat rumah saya ketika memimpin zikir setelah sholat mengucapkan ilaha ya rabbi sayyidina wa maulana subhanallah 33. Apakah pengucapan sayyidina tersebut boleh atau dibenarkan? Ucapan sayyidina itu tidak boleh kalau kita baca pas membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina, karena teks selawat yang diajarkan oleh Nabi tidak ada kata sayyidina. Tetapi kalau ungkapan-ungkapan biasa, mari ya memperbanyak selawat kepada Habibuna wa Khaliluna Sayyiduna Muhammad, kalimat tersebut boleh, karena itu konteksnya bukan apa? Selawat. Nah, apakah pernah ada perkara subhat waktu Nabi SAW masih hidup? Wallahu alam, saya tidak tahu. Mohon jelaskan antara tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ya, tahiyat awal di awal. Maksudnya apa ini? Bacaannya itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kalau tasahud awal duduknya ada duduk iftirash. Kalau tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid dan duduknya duduk apa? Tawaru. Ini mungkin jawabannya secara umum karena pertanyaan pun umum. Apa sama tingkatan dosa melakukan yang haram dengan yang syubhat? Tentu beda jamaah sekalian ya. Beda. Ya. Dilihat dari jenis perkara syubhat tersebut. 6. Ini enggak jelas pertanyaannya. Apa hukum mengucapkan subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun di akhir doa? Tidak ada ya, tidak ada dari Nabi SAW. Bolehkah puasa yaumul bid 2 hari saja? Bolehkah melamakan sujud terakhir dalam sholat fardu dengan membaca doa? Puasa yaumul bid sunnahnya itu berapa hari? 3 hari. Tapi kalau dia 2 juga tidak mengapa ya, karena termasuk perkara sunnah. Bolehkah melamakan sujud terakhir? Tidak boleh. Berdoa ketika sujud bukan hanya pada sujud terakhir, tapi semua sujud di dalam rakaat sholat, mau rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi jangan dikhususkan pada tasyahud terakhir saja. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.